Nah, yang paling menarik ketika saya melakukan kegiatan di Tulungagung ini, saya bertemu dengan Bu Mukini. Bentar, saya penasaran nih, Bu Mukini. Itu sekolahnya setelah bekerja atau gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya cintai, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat. Hari ini saya berada di Tulungagung. Hari ini saya mengikuti kegiatan yang cukup keren, melihat secara langsung Dismigratif yang ada di Tulungagung yang menjadi pilot project Kemenko PMK bersama dengan KL yang ada, melihat secara langsung bagaimana peran dan fungsi Dismigratif yang sudah dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sampai saat ini kita memiliki 503 Dismigratif yang tersebar di seluruh Indonesia di kantong-kantong daerah pengirim PMI kita. Nah, yang paling menarik ketika saya melakukan kegiatan di Tulungagung ini, saya bertemu dengan Bu Mukini. Ini PMI Purna yang keren, luar biasa, yang saya harus kenalkan kepada teman-teman rekan-rekan semua untuk mendapatkan inspirasi dari Ibu Mukini. Jadi bersama saya ini sekarang ada Bu Mukini. Apa kabar Ibu? Saya sekarang jadi host, Bu. Jadi host. Pokoknya begini, Bu. Bu Mukini cerita apa saja yang bisa jadi sumber inspirasi bagi teman-teman pekerja migran kita. Bu Mukini ini cerita dulu nih. Bu Mukini sekarang sudah tinggal di Tulungagung, dulunya adalah pekerja migran di Hong Kong. Ibu mungkin cerita deh, gimana ceritanya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bu Mukini. Saya memang asli kelahiran Tulungagung, ya, dan alhamdulillah berkat keluarga yang miskin saya bisa ke Hong Kong waktu itu, Ibu. Okay. Ya. Jadi tahun berapa ke Hong Kong? Saya ke Hong Kong itu tahun 2006, Ibu. Jadi, 2006. Iya, pulang ke Indonesia tahun 2015 akhir. Nah, disitulah saya alhamdulillah ketemu majikan yang bagi saya Masya Allah luar biasa. Karena ketika saya datang di sana dalam waktu 3 bulan saya langsung ditanya, lulusanmu apa? Dengan bahasa Inggrismu yang bagus, lulusanmu apa? Katanya gitu. Saya bilang lulusan saya SMP. Oh, kalau kamu nanti lulusan SMP pulang ke Indonesia tetap jadi babu, katanya gitu. Nah, akhirnya saya diikutkan tes yang namanya penyetaraan paket C. Dan waktu itu kerjasamanya dengan Saint Mary's di Filipina dan SMA Bintang Nusantara. Dan alhamdulillah saya bisa masuk di situ dan mengikuti kejar paket selama 2 tahun. Nah, itu selesai. Bukan kejar paketnya program pemerintah, bukan ya? Bukan, secara mandiri, Bu. Jadi secara mandiri. Habis itu saya langsung disuruh mengikuti lagi, kata majikan saya, SMA itu di Hong Kong tidak ada apa-apanya dan di Indonesia nanti tetap kamu jadi babu bukan bos gitu. Akhirnya saya dimasukkan ke mentoring teaching children. Jadi kalau di sini guru PAUD waktu itu ya. Jadi setelah saya 1 tahun mendalami ilmu mentoring children, saya didaftarkan lagi ke YMCA, Young Men Association Christian, yang ada di 14 benua, di mana itu menawarkan pembelajaran kursus pijat. Nah, disitulah saya lama Ibu sekolahnya dan menghabiskan material dan waktu saya selama 4 tahun itu. 4 tahun? Ya. Aduh, maaf nih. Saya 4 tahun belajar di situ dan alhamdulillah setelah selesai belajar di situ, dikasih gelar yang namanya diploma intermediate, katanya sudah ahli di bidang spa and body treatment gitu. Nah, saya kebetulan waktu itu dinyatakan, ya alhamdulillah bukan sombong, ini komlot gitu ya. Ya makanya keren. Terus di sela-sela itu majikan saya juga mensupport, kamu harus bekerja lebih karena Bentar, saya penasaran nih, Bu Mukini. Itu sekolahnya setelah bekerja atau gimana tuh? Sambil bekerja. Sambil bekerja. Ya, jadi saya mengambil
pembelajaran itu malam jam 7 sampai. Dilakukan secara virtual atau gimana? Enggak, saya langsung ke kampusnya itu. Terus juga hari Sabtu dan Ahad, karena hari Ahad kita kan libur. Hari Sabtu itu setengah hari, Ibu. Dan waktu itu memang pekerjaan saya sangat luar biasa berat karena saya harus ngurus kakek yang pikun. Jadi setelah kuliah itu saya pulang, di situ yang namanya orang pikun. Jadi kadang-kadang itulah sekarang yang saya ambil hikmahnya, kenapa saya membuka lembaga kursus ini banyak yang gratis, Ibu, karena saya merasa bahwa kerja di Hong Kong atau di luar negeri itu tidak mudah gitu. Nah, begitu ngurus kakek yang pikun ini, ketika pulang kuliah malam, ya mohon maaf ini kadang-kadang pampasnya sudah ada BAB-nya ditempel di dinding itu yang membuat saya itu. Usia berapa? 60 sampai. Sebenarnya belum terlalu tua banget ya. Karena ada namanya human error memories, jadi cukup lumayan pikunnya tuh. Tapi sebenarnya kakek ini baik banget Ibu sama saya itu, Ibu. Makanya saya ya kerasan dan majikan saya sangat luar biasa baiknya, sehingga pekerjaannya segitu beratnya bukan beban, tapi adalah sebuah hikmah. Dikerjakan gitu. Dengan ini sebenarnya lebih menonjol unsur kemanusiaannya ya, membantu sesama. Terus saya ya belajar dari situ sampai lulus 2013-14 saya dari YMCA itu dikasih kesempatan untuk mengajar spa di seluruh Asia, alhamdulillah gitu. Tapi tetap kerja di majikan ini? Iya, diizinkan. Jadi gimana ngisi kuliah sambil bekerja gitu? Kuliah sambil kerja kalau ngisi materi kan? Iya. Jadi kayak dosen gitu ya? Iya, tapi hanya di spa-spa yang memang kerjasama dengan YMCA itu, Ibu. Itu dikasih cuti saya 1 tahun itu kan cuti saya tidak saya ambil pulang ke Indonesia. Jadi saya buat untuk mengisi ke berbagai negara seperti Vietnam, Thailand gitu. Yang terakhir itu Malaysia. Dan akhirnya majikan saya setelah tamat saya selesai dan dinyatakan saya sudah menerima sertifikat itu dengan gelar diploma intermediate, saya diizinkan untuk pulang. Tapi masih sampai sekarang ini saya masih berhubungan baik Ibu dengan beliaunya. Kakeknya kabarnya gimana? Sudah meninggal. Jadi sudah meninggal ya. Akhirnya tahun 2015 kembali ke tanah air. Iya. Apa yang dilakukan setelah kembali ke tanah air? Setelah saya kembali ke tanah air itu, alhamdulillah Ibu, karena saya di Hong Kong itu sudah sedikit punya nama ini. Jadi di Indonesia saya sudah tidak begitu kesulitan untuk roadshow, Ibu, tapi tidak berbayar. Jadi roadshow maksudnya? Mengajar di seluruh Indonesia. Jadi ada panggilan ke Kalimantan, saya berangkat, kemana berangkat dengan basic saya yaitu spa body treatment, di mana spa body treatment. Iya, spa body treatment ini kan banyak, ada sekitar 40 program yang kita tawarkan, tapi itu pijat yang berupa pijat Eropa, Ibu, seperti Swedish, deep tissue, shiatsu, limpatik gitu. Spa ala Indonesianya? Spa ala Indonesianya sekarang saya sudah menemukan itu, yaitu dengan hot stone, batu yang dipanaskan, Ibu. Jadi pemijatan dengan menggunakan batu yang dipanaskan. Itu memang ala Indonesia ya? Iya, sebenarnya dari sana, tapi cara memijatnya saya indukkan ke pijat tradisional Indonesia. Kebetulan dengan alat bantu batu. Iya, alat bantu batu dan bambu, Ibu. Jadi saya ada bambunya juga. Iya, saya jadi kepingin coba. Ya boleh nanti dicoba gitu. Nah, jadi seperti itu, Ibu. Saya 2015 pulang ke Indonesia, saya coba itu roadshow ngajar karena basic kata teman-teman sih memang ada basic untuk menyampaikan ke audition itu lebih diterima. Dan waktu itu saya 2016 alhamdulillah tercium dari Kementerian Pendidikan, Ibu. Saya diundang ke Jakarta, disuruh mengikuti pendidikan dan pendidik dan penguji pijat refleksi Indonesia, dan di situ saya juga pendidik sekaligus penguji nasional Indonesia. Dan waktu itu saya pertama kali ketemu dengan teman-teman master pijat Indonesia yang Masya Allah luar biasa, dan saya
di Jakarta, semua difasilitasi oleh Kemendikbud waktu itu Ibu. Selama 1 minggu, alhamdulillah saya lulus dan sekarang tetap masih menjadi pendidik dan penguji pijat refleksi Indonesia dan juga. Jadi sekarang mengembangkan lembaga pelatihan. Ya. Tuh keren. Jadi sudah pulang kembali ke Indonesia mengamalkan ilmunya melalui lembaga pelatihan kerja. Iya, melalui lembaga pelatihan kerja dan itu pun Ibu saya terima kasih yang tiada terhingga kepada Disnaker Kabupaten Tulungagung karena kebodohan saya orang baru pulang dari Hong Kong, nggak tahu mana kota Tulungagung karena saya dulu stay-nya di Blitar, lama di Blitar. Aslinya Tulungagung apa Blitar? Asli Tulungagung tapi rumah ada di Blitar. Ya. Waktu itu saya masih ingat sama Bapak Jumar yang kepala dinas yang dulu. Jadi saya ceritanya ini Masya Allah sama dengan saya ketemu Ibu sekarang yang tidak sengaja gitu. Ini bantuan teman-teman bener. Jadi saya itu mau ke dinas perizinan dari Kemendikbud disuruh ke dinas perizinan untuk ngurus lembaga. Saya enggak tahu di mana dinas perizinan. Ya saya masuk di Dinas Distran Kabupaten Tulungagung. Saya membawa dokumen diminta sama beliaunya Pak Roni ini Ibu mau kemana, minta tanda tangannya Bapak, dibuka langsung saya dikasih SK. Ibu saya menangis itu 1 hari penuh. Masya Allah kok begitu mudahnya Allah kasih LPK kepada saya Bapak. Ini saya benar-benar menangis. Dari sinilah ya Bu, begitu saya LKP sudah dikasih Bapak Kementerian Kemendikbud, LPK dari Distran, makanya saya bersama tim yang ada di rumah itu selalu membuka pelatihan itu tidak berbasic material, tapi berbasis bagaimana saya ini bisa bermanfaat bagi teman yang membutuhkan. Nah, akhirnya saya tetap sampai sekarang ini tetap membuka hubungan saya masih erat dengan teman-teman yang ada di luar negeri Ibu dengan cara online. Jadi ada kelas online dan ada kelas offline gitu Ibu. Jadi ini cerita singkatnya teman-teman. Betapa semangat juang yang luar biasa itu baru merasakan hasilnya ketika beliau sudah kembali ke tanah air. Beliau tidak hanya kalau sekedar untuk menyambung hidup kan gampang saja ya Bu, tapi yang paling penting semangat beliau untuk menularkan ilmu yang beliau Bu Mukini ini peroleh bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. LPK-nya juga memberikan akses kepada yang tidak mampu, katanya Ibu tadi cerita. Itu gimana jadinya, Bu? Kalau yang tidak mampu itu kebanyakan saya ngajar janda, Ibu. Kalau janda itu benar-benar gratis itu. Wah, alhamdulillah. Terus fakir miskin. Fakir miskin gratis. Sebenarnya pelatihan yang dibutuhkan berapa lama, Bu? Pelatihan itu biasanya ada yang kalau saya lihat basicnya, Ibu. Kalau beliau ini kan murid saya nggak ada yang muda, Ibu. Semuanya udah sepuh-sepuh, jadi sebenarnya kan banyak sekali ya terapis-terapis yang tradisional, yang sebenarnya mereka itu nggak tahu turun-temurun dari keluarganya, terus kemudian kalau dikasih kesempatan untuk berlatih semakin memperkuat. Iya betul. Jadi ilmu turun-temurunnya tadi itu. Turun-temurunnya dan di sini saya selalu kan ada biodata yang dikirim ke kami, tentunya ada status yang beliau dan saya selalu menanyakan berapa. Padahal kalau kursus mohon maaf nih, sampai berapa biayanya ya? Kalau kursus itu biasanya kalau reguler itu Bu 5 juta. Itu untuk yang berduit Ibu. Iya. Tapi buat yang janda, buat yang miskin, beliau luar biasa. Gratis, yatim piatu apalagi itu semua saya kasihkan Bu. Kadang-kadang saya kasih peralatan, terus izin itu gratis gitu. Jadi padahal izin itu kalau kita ya kebetulan saya itu salah satu pengurus cabang pijat refleksi di Tulungagung Orpro. Jadi saya bisa merekomkan teman-teman untuk mengurus perizinan agar teman-teman itu bekerja dengan baik. Selain itu. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang berapa tuh muridnya? Kalau itu sudah tidak terhitung Ibu karena 2022 kemarin laporan kepada Disnaker itu 2.000 siswa Ibu. 2.000 siswa dari tahun. 2016 ke 2000. Enggak, 1 tahun. 1 tahun aja? Iya.
Karena Alhamdulillah. saya sedikit masih ingat kata profesor saya dari Perancis Hmm. mengatakan bahwa ketika kamu ingin berbagi itu harus berbagi yang total. Dengan cara bagaimana? Kita harus membangun sistem kemitraan, di mana kemitraan ini ya ada istilah di situ, jangan ada dusta di antara kita gitu istilahnya. Boleh diceritakan itu maksudnya gimana? Nggak ada Ya, dusta di jadi antara kita itu? saya itu mendidik teman-teman yang sudah memang ada basic menjadi pendidik pijat ini, Ibu. Misalkan, oh anak ini kan semua orang punya karakter Ya. masing-masing dan kemampuan menangkap materi masing-masing. Saya cari teman-teman yang memang potensi ke situ, saya latih 1 tahun, terus mengikuti saya kemana-mana, jadi asdos lah istilahnya gitu. Nanti kalau beliau ini sudah menurut saya sudah bisa, mereka saya kasih SK untuk mengajar dimanapun mereka berada. SK. SK, surat keputusan bahwa beliau sudah berhak mengajar tentang keilmuan yang beliau punyai. Itu ada standar kompetensinya ya? Iya, ada standar tapi standar kompetensinya dikeluarkan badan sertifikasi, ya, ada LSP-nya? Ada LSP, ada dari LSK, Ibu. Ya, jadi saya hanya memberikan dari dasarnya bahwa menyatakan si A ini sudah layak untuk mengikuti asesor misalkan atau pendidik gitu. Dari sekian lama itu pasti mereka akhirnya murid-muridnya ini itu apa Bu? Statusnya sebagai punya lembaga pelatihan sendiri atau mereka praktek? Kebanyakan praktek, Ibu. Praktek ya? Iya. Praktek mandiri atau praktek? Praktek mandiri dan ada yang berkelompok. Bahkan ini yang di Hotel Keren ini juga didikan kami, Ibu. Jadi di seluruh Hotel Tulungagung ini adalah pendidikannya dari kami, izinnya juga dari kami. Berarti berapa banyak lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari pelatihan yang dilakukan oleh Bu Mukini? Iya, alhamdulillah Ibu. Jadi saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada panjenengan, bukan saya pamer. Dan tadi sebenarnya saya pengen teman-teman yang saya bina di luar negeri itu sudah standby Bu di sana, di Hong Kong, di Taiwan, Korea. Tapi katanya sinyalnya kurang bagus. Karena sinyalnya kurang bagus itu jadi saya tidak bisa memberikan yang lebih, tapi nanti mudah-mudahan video ini bisa tersampaikan kepada teman-teman gitu. Jadi inilah Amuskin, LKP kami namanya Amuskin Kriaterapi. Iya, itu pun dikasihnya dulu dari profesor saya yang dari Perancis kebetulan. Luar biasa ini kalau mau cerita panjangnya banyak banget yang bisa kita ambil jadi inspirasi buat kita semua. Ibu, sekarang Ibu ngomong deh kepada teman-teman pekerja migran kita, kepada teman-teman yang sedang bekerja, kepada teman-teman yang akan bekerja ke luar negeri, atau teman-teman yang sudah bekerja, sudah kembali ke tanah air. Apa nih pesan yang Ibu berikan? Iya, buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, itu saran saya bekali dulu dengan skill dan knowledge yang bagus. Ini satu, bekali skill dan kompetensi. Jangan pergi ke luar negeri sebelum punya skill dan kompetensi. Karena itu sangat penting sekali di sana ya. Yang kedua, di sana jangan ikut yang hura-hura, ikutlah di negara masing-masing itu pastinya ada organisasi-organisasi positif di mana mengajari kita skill-skill yang bisa kita bawa ke Indonesia itu. Yang kedua, hasil dari sana kalau bisa jangan dibuat rumah semuanya, harus dibikin usaha karena dengan usaha inilah kita bisa hidup sejahtera, istilahnya seperti itu. Nah, usaha ini bisa kita dapatkan dengan cara yaitu kita harus upgrade diri, yaitu skill, knowledge dan attitude tentunya itu Ibu. Nah, luar biasa Bu Mukini. Saya kira teman-teman semua, rekan-rekan semua yang calon pekerja migran sudah dapat pesan, jangan berangkat kalau belum membekali diri dengan skill dan kompetensi. Yang kedua, nih kalau lagi ada di luar negeri, lagi bekerja dimanapun, di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun, carilah teman yang mengajak kepada kebaikan. Betul Ibu, betul. Pilih dan pilah betul, teman. Saya kira banyak ya Bu, di Hong Kong, di mana-mana itu banyak kelompok-kelompok yang memberikan energi positif ya. Betul. Terus yang ketiga, jangan beli rumah semua. Tapi untuk
Apalagi Bu Iya. untuk apa Bu? Investasi. Investasi. Ya, investasi itu yang paling bagus adalah investasi keilmuan. Karena Nah. kalau investasi ilmu itu tidak ada orang utang. Iya. Gitu ya. Benar. Nah, itu jadi ya ini saya punya harapan besar pada Ibu. Mohon doa restunya, mudah-mudahan tahun depan lembaga Al-Musykin ini punya rumah sendiri, punya tanah sendiri, enggak Emang ngontrak belum? lagi. Belum, Oh, Ibu. saya Ya yakin mudah-mudahan itu insya ya. Allah Bu. Jadi karena rumah Lihat kegigihan Bu Mukini, saya yakin bahwa Amin. akan tercapai tuh. Amin, amin, amin. Dan saya ini sudah matur dengan Pak Agus dari semalam. Pak Agus, saya itu punya 20 anak binaan, itu belum punya peralatan Pak Agus. Mbok sesekali saya itu disenggol Pak Agus, saya bilang gitu. Jangan di yang lain-lain, karena mohon maaf saya selama mendirikan usaha terapi ini, usaha terapi ataupun lembaga ini, memang saya belum pernah membawa proposal Ibu, karena saya orang bodoh, nanti bawa proposal bingung nanti gimana ditanyanya gitu. Jadi saya memang mandiri dari peralatan, dari mulai kursi yang mau awalnya didampar sampai sekarang sudah punya kursi kuliah lebih dari 100, terus punya kursi refleksi sendiri. Kursi kuliah lebih dari 100. Satu angkatan berapa memang? Kalau dulu banyak Ibu, sebelum apa itu kan kadang-kadang kita kan ada event besar seperti Masas Kampion nasional itu, jadi kan perlu bangku yang banyak itu. Oke Bu Mukini, terima kasih banyak teman-teman semua, Rekanaker semua, calon pekerja migran, pekerja migran maupun PMI Purna. Kita banyak mengambil pelajaran dari Bu Mukini, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Amin, amin. Dan jangan pernah berhenti belajar. Iya, Belajar gitu tidak mengenal usia. Bu Mukini yang sudah banyak mendapatkan ilmu selama di Hong Kong tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan skill dan kompetensinya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Mukini. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.